Hai guys, hari ini gue lagi di Kota Hujan. Nah, kali ini gue bakal cobain pai. Tapi painya ini rasanya berbeda dari yang lain. Biasanya painya itu berasa rasa buah, rasa manis. Kali ini beda banget. Langsung aja yuk kita cobain painya. Yuk. Nah guys, kalau ke Kota Hujan Bogor, jangan lupa untuk mampir ke resto yang satu ini ya. Lokasinya ada di Taman Kencana, Kota Bogor. Resto yang sudah ada sejak tahun 1999 ini emang menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas Bogor. Apple pie khas Bogor ini emang juara banget. Saking enaknya, Presiden Indonesia seperti Ibu Megawati dan Pak SBY juga suka pesen saat sedang berkunjung ke Istana Bogor. Meskipun sudah ada sejak lama, tapi rasa apple pie-nya nggak pernah berubah tuh guys. Oh iya, ngomongin pie, tahu nggak sih guys? Sebenarnya adonan pie sudah ada sejak zaman Romawi dulu. Awalnya, kulit pie dipakai oleh bangsa Romawi sebagai pembungkus daging dan bahan-bahan lainnya supaya awet tahan lama. Tekstur kulit pie dulunya keras dan padat karena terbuat dari tepung terigu, lemak daging sapi, dan telur. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ditemukanlah resep membuat kulit pie yang dapat dimakan. Negara pertama yang menciptakan kue manis menggunakan adonan kulit pie adalah Inggris. Awalnya, pie diisi dengan olahan pumpkin atau labu. Namun sekitar tahun 1675, akhirnya lahir deh apple pie seperti yang kita ketahui sekarang. Karena keunikannya, pie akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah guys, kali ini kita bakal bikin pie yang beda daripada biasanya. Kalau umumnya pie di Indonesia diisi olahan buah, kali ini kita mau buat pie yang berisikan daging ayam. Duh, seperti apa ya rasanya? Kuy, kita kulik-kulik rahasia dapurnya. Ini dia bahan-bahannya guys. Untuk isian ada mentega, kacang polong, wortel, jamur kuping, potongan daging ayam, dan susu cair. Sedangkan untuk kulit pie-nya, sama seperti adonan kulit lainnya. Ada tepung terigu, butter, gula, garam, dan kuning telur. Pertama-tama, adonan kulit yang sudah kalis akan kita giling dan masukkan ke dalam cetakan. Untuk kulit pie, pastikan jangan terlalu tebal ya guys, supaya teksturnya tetap crispy saat matang. Jangan terlalu tipis juga, supaya tidak mudah retak dan pecah. Kalau sudah begini, tinggal bikin isiannya deh. Masukkan mentega, gula pasir, garam, wortel, kacang polong, jamur kuping, dan susu cairnya. Aduk hingga rata. Kemudian masukkan potongan daging ayamnya ya guys. Udah mulai mengental nih guys. Lanjut masukkan isiannya ke dalam cetakan. Pastikan seluruh bagian terisi ya. Padatkan isian, kemudian tutup kembali dengan kulit pie. Kunci pinggiran kulit pie-nya menggunakan garpu seperti ini, agar ketika dipanggang, kulit pie tidak terbuka. Oh iya, untuk isian pie-nya, gunakan bahan yang sudah matang ya guys. Kenapa? Karena proses pemanggangan kulit pie-nya tidak bisa terlalu lama tuh. Kalau kelamaan, nanti bisa gosong, dan pastinya nggak bakalan enak. Agar kulit pie-nya terlihat lebih menarik, jangan lupa diolesi kuning telur ya, tipis-tipis aja guys. Terakhir, kita beri parutan keju di atas kulit pie-nya. Panggang pie kurang lebih 30-45 menit dengan api atas bawah ya, supaya matangnya lebih merata. Nggak cuma chicken pie, di sini juga ada picnic roll loh guys. Proses pembuatannya mirip dengan chicken pie. Hanya saja kulit pastry yang digunakan untuk picnic roll lebih tipis dan berlapis tuh. Untuk isiannya, picnic roll lebih banyak guys. Ada daging giling, beef slice, telur ayam, keju, dan cream sauce. Berbeda dengan chicken pie, untuk isiannya picnic roll boleh menggunakan bahan mentah, seperti beef slice atau daging giling ini guys. Karena proses pemanggangannya yang lebih lama, jadi yang dalam-dalamnya juga ikutan matang. Nah, ini dia guys, chicken pie dan picnic roll yang sudah matang. Wah, kelihatannya enak-enak ya. Duh, kalau kayak gini, jadi bingung nih, mau nyobain yang mana duluan. Wah, rasanya kayaknya enak-enak banget deh guys. Kalian kan pasti udah tahu kan rasanya apple pie ini kayak gimana. Gue mau nyobain yang berbeda, yaitu chicken pie. Langsung aja kita cobain yuk. Chicken pie. Guys, tekstur kulit pie-nya renyah, tapi isiannya lembut dan lumer di mulut. Supaya makin enak makannya, jangan lupa cocol saus sambal ya. Biar Indonesia banget, semua disambelin. Hahaha. Tapi dijamin deh, kalian gak bakal mau berhenti ngunyah. Ukurannya juga pas di mulut guys. Jadi satu kali gigitan, kalian bisa merasakan sensasi semua rasa. Mantul! Nah, sekarang udah cobain yang chicken pie, sekarang kita cobain yang picnic roll-nya.
Wah, kalau dari potongannya sih, picnic roll lebih menggoda ya. Tuh lihat, isiannya tersusun rapi. Ada lapisan kulit pastry, potongan telur, dan lapisan daging yang cukup tebal. Wah, kalau kayak gini ceritanya sih, bakal gagal diet guys. Hai. Wah, ini sih asli enak banget. Isian daging yang tebal, ditambah dengan lembutnya potongan telur rebus, plus renyahnya kulit pastry, emang perpaduan yang sempurna guys. Apalagi disajikan selagi hangat. Duh guys, sampai susah berkata-kata. Eits, tahan dulu guys, jangan sampai kekenyangan. Soalnya di sini ada menu gelato yang spesial banget, dan pastinya pas untuk menu pencuci mulut kita tuh. Ini dia guys, broken gelato. Meskipun namanya gelato, tapi yang satu ini sedikit berbeda karena tampilannya agak patah-patah gitu guys. Yap, bisa dibilang ini jenis gelato terbaru yang hanya bisa kalian cicipin di sini aja ya. Varian rasanya juga banyak tuh. Ada coklat, strawberry, sampai apple pie juga ada guys. Lucu juga ya kalau nyobain broken gelato rasa apple pie. Langsung aja yuk guys. Wah, ini sih sempurna guys. Abis makan yang gurih-gurih, terus ditutup sama rasa broken gelato yang manis. Tekstur broken gelatonya lembut banget. Dan yang paling penting, gak enak di mulut. Mantap guys. Nah, buat kalian yang mau cobain aneka pie yang pastinya enak-enak, bisa loh mampir ke resto ini. Traktir ya. Hahaha. Duh, sweet banget nggak sih? Pinky-pinky gitu. Emang pada mau ngapain ya? Pantesan. Sampai lupa ya, saking lamanya menjomblo. Colek ke Aryo sama Gengki ah. Tapi, yang namanya nggak punya pasangan, bukan berarti nggak punya kehidupan ya guys. Ada pasangan, memang hidup kita jadi lebih berwarna. Terus, kalau nggak ada pasangan, ya warnain sendiri dong. Come on guys, hidup nggak sesuram itu kok. Nah, buat kalian yang lagi membina hubungan dengan pasangan, kali ini tim Tahu Nggak Sih mau ngasih referensi tempat di Jakarta. Tempat makan yang satu ini menyajikan berbagai spot fotografi yang instagenik banget. Terdiri dari 2 lantai, kombinasi warna interior dan sejumlah properti bakal ngasih kesan romantis buat yang datang. Memiliki kapasitas pengunjung sekitar 130 orang, kalian bisa tuh mengeksplor sudut demi sudut tempat ini. Dari depan, bentuk bangunan disulap seperti mobil bus. Sedangkan bagian dalam tiap bangunan di mix and match dengan warna-warni furnitur. Tempat ini udah ada sejak 2 tahun lalu guys. Biasanya pas akhir pekan, banyak dijadikan sebagai tongkrongan anak gaul se-Jakarta. Kalau tempat oke, pasti makanannya juga oke dong. Setidaknya ada 30 menu khas western yang bisa kalian pilih. Pertama, ada Philly Cheese Steak Hot Dog. Olahan ini merupakan kombinasi dari grill hot dog bun, keju, serta potongan sayuran. Kita intip proses masaknya ya. Bahannya terdiri dari grilled hot dog bun, salted mincemeat, mozzarella, keju cheddar, potongan tomat, paprika, bawang putih, dan bawang bombay. Philly Cheese Steak Hot Dog merupakan salah satu main course yang sering dibuat di Amerika guys. Energi yang dihasilkan dari olahan ini yaitu terdapat pada daging sapi yang digunakan. Prosesnya belum selesai guys. Panaskan pan, olesi hotdog dengan margarin, kemudian pan sesaat. Terakhir penyajian. Tata saused mincemeat, tambahkan keju cheddar dan mozzarella, kemudian torch, dan sajikan dengan saus dan kentang goreng. Next menu ada Burgerilla. Burgerilla adalah sajian paket lengkap. Semua isian dari burger ada di sini. Terdiri dari roti burger, onion ring, smoked beef, fatty burger, bawang bombay, keju, sayuran, dan barbecue sauce. Pan fatty burger beberapa saat hingga matang. Lalu tambahkan smoked beef dan potongan bawang bombay. Eits, jangan lupa tambahkan keju ya guys. Paling mantap dihidangkan selagi melting.
Menu-menu ini memang cocok buat sharing bareng, apalagi ditemenin sama dia. Tenang, kalau dia nggak ada, kamu sendirian juga bisa kok, asal kuat ngabisinya. Hahaha. Rasa pilih cheese stick hotdog sangat khas dengan baluran keju dan mincemeat yang benar-benar gurih. Apalagi ditambah dengan burgerilla. Wih, mantap surantap guys. Suap terus. Gini deh, dunia berasa milik berdua. Yang lain mah cuma figuran. Hahaha. Terakhir, kepoin juga ya guys dessertnya. Better than kiss. Campuran roti bakar, es krim, dan disajikan dengan sugar powder serta stroberi. Tempatnya buka setiap hari ya guys. Mulai dari jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Buat yang masih nunggu datangnya sang jodoh, bolehlah ngajak adik atau ponakan. Daripada sendokir atau sendirian. Ih, kelihatan banget nggak punya kehidupan. Guys, pengen nyoba olahraga air tapi nggak bisa berenang? Bisa. Bahkan bukan cuma sekedar olahraga nih guys. Kalian bisa sekaligus bersenang-senang. Yap, river tubing. Ya, mirip-mirip lah sama rafting atau arung jeram guys. Cuma beda alatnya aja. Kalau river tubing kalian naik ban karet nih. Rafting mulai dikenal di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Sedangkan di Indonesia sendiri, rafting mulai dikenal tahun 1970-an dengan nama olahraga arus deras yang dipelopori oleh mahasiswa pecinta alam. Kalau lagi main ke Blitar, river tubing Sungai Lekso bisa masuk ke daftar tempat yang harus kalian kunjungi nih guys. Lokasinya di Krisik, Gandusari, Kabupaten Blitar. Ada cerita menarik nih guys di balik keberadaan wisata air ini, yaitu berawal dari kepedulian seorang pemuda yang rela bergerak membersihkan sampah di Sungai Lekso ini guys. Singkat cerita, akhirnya wisata air Sungai Lekso ini sudah 4 tahun dibuka untuk umum. Jangan khawatir kalau nggak bisa berenang ya guys, karena udah SOP-nya bahwa setiap peserta harus pakai pelampung, tanpa terkecuali perenang handal sekalipun. Selain pelampung, kalian harus pakai helm juga nih, kan selama pengarungan bakal ngelewatin bebatuan, jadi helm fungsinya untuk meminimalisir cedera kalau terjadi benturan. Oh ya guys, kalian dianjurkan untuk memakai pakaian yang nyaman. Kalau perlu pakai celana dan baju lengan panjang ya. Terus, perhiasan juga sebaiknya dilepas. Kalau udah siap, cus, langsung kita terjun ke medan pertempuran. Medan pengarungan maksudnya. Setiap kali trip, kalian akan didampingi oleh tim yang bertugas sebagai leader dan rescue. Selama pengarungan pun, kalian harus fokus pada instruksi leader ya. Kapan harus waspada kalau mau ngelewatin jeram-jeramnya. Tapi pada dasarnya, river tubing cuma ngikutin arus aja sih. Tapi tetap harus safety first ya. Supaya perjalanan kalian bervariasi, kalian bisa mulai dari trip yang titik startnya di mata air Sumber Dandang. Sebelum menghadapi serunya jeram-jeram Kali Lekso, kalian akan disuguhi jernihnya mata air Sumber Dandang ini guys. Wih, siapa yang gak pengen nyebur coba kalau ngeliat air yang jernih kayak gini? Jangan tanya dingin apa enggak ya. Udah jelas dingin lah. Sebagai permulaan, kalian bisa main perosotan di gorong-gorong yang menghubungkan Sumber Dandang dengan aliran Kali Lekso nih guys. Asik, jangan ragu buat teriak ya, karena emang seru sekaligus menegangkan. Kejutan kedua, kalian akan disambut dengan jeram welcome, karena inilah titik awal petualangan yang sesungguhnya. Sah, ya ibaratnya sih jadi ucapan selamat datang gitu deh. Gak setiap jeram ada namanya nih. Paling jeram-jeram tertentu aja yang punya ciri khasnya tuh guys. Seperti jeram panjang karena jarak jeramnya emang panjang, atau jeram tempuran karena posisinya pas di pertemuan dua aliran sungai. Ada juga jeram sawahan.
karena pemandangannya langsung ke area persawahan. Bisa juga dari bentuknya yang mirip huruf S, jadi disebut jeram es. Terakhir udah pasti jeram finish yang jadi akhir perjalanan mengarungi Sungai Lekso ini. Guys, lihat yang adem ayem dan sejuk kayak gini, bukan lagi gimmick loh di ibu kota. Nah, better ikut Virani aja yuk. Ya mau kasih tahu referensi spot hangout dengan tema urban jungle. Namanya sama dengan Coffee, tepatnya di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Just info aja nih guys, pemilihan konsep urban jungle dinilai jadi elemen yang pas dan bisa dinikmati semua golongan. Biar cewek maupun cowok, muda maupun tua, fleksibel abis kan? Tema hutan buatan emang begitu nyata nih guys di berbagai sudut kafenya. Mulai dari area outdoor yang heboh sama pepohonan di mana-mana sampai di area indoor yang rame sama dekorasi pot pepohonan. Eits, semua pohon di sini dijamin 100% asli loh guys. Terawat dengan baik dan so pasti bikin adem mata. Dari pemandangan yang serba hijau, di area kitchen juga ada yang hijau-hijau nih guys. Kalau yang ini sih rugi banget kalau cuma diliatin doang. Karena semua sayuran hijau ini bakal diracik jadi Thai beef salad. Anyway, salad dari negeri Gajah Putih ini memang punya racikan yang spesial dari salad lainnya. Secara ya, udah pakai sayuran, buah, ditambah potongan daging lagi guys. Perfecto abis kan? Yap, meski dikenal sebagai makanan vegan, Thai beef salad memang wajib pakai daging. Pilihannya bisa pakai sirloin atau tenderloin. Eits, kalau daging yang lagi di grill ini jenisnya tenderloin guys. Cukup pakai 100 gram daging tenderloin dan digrill sampai level kematangannya medium rare. Hayo, tahu nggak sih guys? Kalau daging yang medium rare itu punya tekstur daging yang lebih juicy plus lebih lembut. Karena medium rare disebut juga sebagai daging setengah matang. So, 60% dagingnya masih merah dan belum matang nih guys. This is it, Thai beef salad. Next, ada signature menu dari Sama dengan Coffee yang Indonesia banget guys. Yaitu nasi goreng ditambahin kecombrang alias nasgor kecombrang. Kalau bicara soal kecombrang, bunga yang satu ini memang dikenal sebagai bumbu penyedap masakan. Just info aja nih guys, kecombrang punya aroma yang kuat dan segar plus cita rasa yang khas banget. Makanya nggak heran nih kalau kecombrang sering jadi primadona bumbu bagi para chef internasional. Anyway, pada tahu nggak sih kenapa nasi goreng sering dimasak di atas wok alias wajan cekung? Karena guys, masak nasgor pakai wok dipercaya punya panas api yang lebih merata dibanding pakai wajan biasa. Satu lagi guys, selain kualitas bahan dan bumbu, cara mengaduk nasi goreng juga bisa mempengaruhi cita rasa nasgor. Nggak pakai lama, nasi goreng kecombrang ready for Virani. Udah ada menu appetizer dan main course yang siap mengguncang lidah Virani. Kedua menu ini bakal pas banget bikin mulut jadi fresh. Biar kompakan sama suasananya guys. Kan berasa fresh di mana-mana. Guys, paduan antara enak di mulut dan rileks di badan beneran bukan kaleng-kaleng nih. Paket komplit ini cuma bisa kalian nikmati di cafe bertema urban jungle ini. Thai beef salad yang full sama racikan healthy food ternyata punya rasa yang rame di mulut. Ada rasa asam, gurih, dan manis. BTW, tahu nggak sih guys, faktanya kalau rajin menyantap Thai beef salad ini berfaedah banget buat memperhalus kulit. Khasiatnya nggak kalah menyehatkan, juga ada di kandungan nasgor kecombrang. Aroma yang khas rempah banget, ternyata punya cita rasa yang unik di lidah Virani. Nggak cuma itu guys, kandungan lemak yang rendah pada kecombrang plus serat yang cukup tinggi bisa membuat rasa kenyang lebih lama di perut. Makanya cocok banget nih buat Virani yang lagi on diet. Sejak awal pandemi, olahraga memang jadi hobi baru semua golongan ya guys. Baik olahraga di ruangan maupun di luar ruangan. Termasuk olahraga bersepeda guys. Dari anak kecil, remaja, sampai orang tua setidaknya punya 1 unit sepeda. Tapi ada juga sih yang nggak ikut-ikutan tren kayak Kak Aryo. Olahraganya ya jogging aja.
Om. Om. Om kenapa? Om, nanti dulu jangan pergi. Om. Oh, masih ada sih nadinya. Om. Tolong. Om. Ya Allah, Om pakai pingsan lagi, Om. Orang lagi panik juga, Om. Tolong. Tolong. Apa nih Mas? Kenapa? Saya Dokter Amri. Tiba-tiba pingsan. Oh iya, kita pindahin dulu, Dan siapa tadi? Saya Dokter Amri. Dokter. Iya. Dokter Amri boleh tolong Ayo, dibantuin Om kita saya. pindahin dulu ke bawah. Oh iya. Aduh, Om badannya gede lagi, Om. Ya Allah, bismillah, Om. Aduh. Ya Allah, Om. Ya. Ini dia, Maaf Pak. ya. Gak apa. Ini nggak apa Mas, nih Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa. Ini masih ada denyutnya. Masih ada denyut dan masih ada nafasnya. Kita amanin aja. Om kenapa, Om? Ya Allah. Alah, bikin ini belum malu. sarapan. Yaudah, ini kita bawa itu aja. Kita kasih teh manis aja bisa udah. Mohon maaf, Dok. Harusnya dibawanya ke warteg kemana biar makan. Iya. Doang aku lapar juga. Ya. Ayo. Ini nggak apa-apa kok. Bisa aja. Bisa, Om. Dibantu, Om. Kita sekarang berarti mau nganterin Om dulu. Iya, cari minum sama cari makan aja. Tapi dokter nggak apa-apa. Kamu Nggak dokter mau apa-apa. kemana sekarang? Ini saya mau ke tempat itu, ada pelatihan buat pertolongan kasus kayak gini itu ada. Kayak gini? Iya. Oh, berarti saya bisa belajar? Bisa, kamu tertarik? Mau banget, siapa tahu bisa kayak gini lagi nanti. Iya. Ayo ikut saya aja ke sana. Boleh, saya ikutin. Iya. Saya berarti bawa sepeda. Iya, tolong bawa sepeda saya ya. Iya, bagus. Aduh, makanya Om, jangan sampai melakukan aktivitas olahraga tanpa asupan nutrisi yang memadai. Nggak harus yang berat-berat. Baiknya sih pilih makanan yang tinggi karbohidrat, protein, tapi rendah lemak. Seenggaknya 3 jam sebelumnya. Mengkonsumsi makanan sebelum berolahraga ataupun sesudah sebenarnya sama-sama tepat. Tapi tergantung kondisi fisik masing-masing orang. Kalau udah agak berumur kayak Om, hukumnya wajib ya, biar nggak lemas. Termasuk harus cukup istirahat juga pastinya. BTW, Kak Aryo diajak dokter untuk ketemu sama rekan-rekannya nih. Kebetulan lagi ada pelatihan. Katakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 kali tiup. Mulai lagi sampai 5 periode, sampai 5 siklus. Saya ini bisa belajar nih. Oh, silakan. Karena saya pengen tahu kalau misalnya kejadian lagi sama om saya, Iya. kira-kira pertolongan pertama apa yang bisa saya lakukan? Jadi gini, semua orang sebetulnya harus bisa melakukan pekerjaan RJP ini. Oke. Ya. Karena ini adalah kegiatan dasar untuk membantu orang yang jantungnya berhenti. Oh, Jantungnya berhenti. oke. Kalau tadi ditepok itu kan hanya menyadarkan. Iya. Tapi kalau dia jantungnya berhenti, nadinya tidak ada jalan lain kecuali di Berarti ini kemungkinan yang terburuk ya. Kalau tadi om saya kebetulan masih ada jantungnya, masih ada nadinya masih ada gitu ya. nadinya, Kalau betul. ini tiba-tiba berhenti itu bisa berhenti total, bisa aritmia itu jantungnya tidak betul. Nah, itu salah satu caranya adalah dengan Intinya, ini adalah pertolongan pertama dalam keadaan darurat atau disebut CPR. Kalian tahu nggak sih apa itu CPR? Kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, CPR adalah resusitasi jantung paru. Rada nggak familiar sama istilah ini ya guys. Nggak heran sih, karena di Indonesia sosialisasinya emang masih kurang. Walaupun kelihatan sepele dan monoton, tapi sebenarnya setiap orang harus banget punya basicnya loh, demi menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, nah ini juga banyak yang mungkin salah kaprah nih. Orang-orang kalau cek nadi biasanya di sini. Jadi sebenarnya untuk ngecek nadi itu di tangan atau di bagian? di tangan boleh, tapi kadang-kadang yang paling simpel adalah di sini. Ya, jadi di sini atau di sini. Ya. Oh, jadi antara di kanan Iya, kiri ya? di sini. Nah, teraba atau tidak. Nah, kemudian kalau teraba berarti jantungnya masih berdenyut. CPR adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang napasnya tiba-tiba berhenti. Banyak banget kasus orang-orang ternama yang mengalami serangan jantung secara mendadak, terutama mereka yang habis olahraga berat. Karena salah penanganan, akhirnya nggak bisa tertolong guys. Nah, karena belakangan ini banyak yang berkegiatan memacu jantung, bekal pelatihan begini tentu penting banget guys. Pada dasarnya, ada 7 teknik CPR yang harus dikuasai.
pertama kali harus kamu lakukan adalah mengamankan pasien ini dari keramaian. Jangan sampai dia kesenggol motor, ketabrak mobil dan sebagainya ya. Itu yang harus diamankan. Yang kedua adalah call somebody, help atau teriak. Oke. Itu gunanya untuk memanggil orang nolong kita, dan yang kedua untuk jadi saksi kalau kamu ada apa-apa. Oke, ini bagus juga nih ya. Ya. Salah satu masukan yang penting juga, jangan sampai ketika kita mau bantu orang tapi malah jadi bumerang buat kitanya, Ya, karena kalau betul. kenapa-napa kita yang Kita yang disalahin. disalahin. Oke. Nah, jadi setelah kita aman semuanya, kemudian kita lihat pasien ini, kita cek responnya. Oke. Ya, cek respon pertama kali adalah dengan cara ya ditepuk. Oke. Dia bangun apa tidak, respon apa tidak. Kalau dia tidak respon, lakukan yang lebih sakit, misalnya dengan menekan di sini. Nah, ini sakit nih, di dada sini ditekan pakai ini, ya. Nah, kalau dia memang hanya pingsan, bangun. Kalau dia belum bangun juga, baru kita cek nadinya. Tapi waktu kita nadinya diraba tidak ada, berarti jantungnya berhenti. Nah, kalau sudah jantungnya berhenti, kita lakukan RJP dengan cara tangannya begini, ya, di dada di sini, ya. Kemudian kita tekan, ini harus lurus. Oke. Ya, harus lurus, ya. Kemudian kita tekan 30 kali dengan kecepatan 100 kali per menit. Wow. Ya, 100 kali per menit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 6 7 8 9 30. Ya, setelah 30 kita lihat jalan napasnya. Kita tiup. Kita berikan 2 kali tiupan napas. Oke, ini kayak nafas buatan gitu ya? Iya, betul. Kemudian kita ulangi lagi 30 kali lagi. Oke. Terus sampai 5 Siklus. siklus. Setelah 5 siklus, kita cek nadinya. Ada apa tidak? Oke. Kalau nadinya ada, berarti dia respon. Ya, kalau dia nadinya ada respon, ya sudah, tinggal kita perbaiki. Oke. Tapi kalau dia belum denyut juga nadinya, capek gantian kamu yang. Oh gitu terus? Oh, jadi kita bisa melakukan paling banyak maksimum berapa kali? Biasanya sampai 5 siklus, 5 itu siklus? capek. Gantian, saya udah capek, nah, Mas Aryo yang tekan. Oh iya, bukan cuma di Indonesia aja loh ya. Di Amerika, pendidikan tentang CPR sendiri masih belum sepenuhnya tersebar. Berdasarkan penelitian oleh The American Heart Association, sebanyak 70% warga Amerika nggak tahu cara menangani keadaan darurat. Emang nggak banyak sih tempat yang menyediakan pelatihan CPR. Di Jakarta aja bisa dihitung pakai jari. Kalaupun ada, biayanya lumayan, bisa mencapai 5 juta rupiah. Makanya Dr. Edi beserta timnya mengadakan kursus gratis di mana semua orang awam bisa dapat ilmunya. Eits, tapi gimana ceritanya ya kalau ada kasus serangan jantung mendadak pada saat pandemi begini? Tenang, tetap ada caranya kok guys. Yang perlu dihindari cuma mendekatkan wajah kamu ke wajah korban. Sedangkan kompresi dada tetap jalan terus sampai ambulans tiba. Kayaknya aku butuh untuk dilakukan CPR. Tapi dok, terima kasih banyak. Ya. Mohon maaf nih jadi ngeganggu waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat Itu dia. dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin, amin, amin. Kalau udah ada bekal ilmu begini, kan kalian bisa jadi penyelamat untuk siapapun yang tiba-tiba membutuhkan pertolongan. Tapi jangan sengaja cari perhatian ya. Ilmu itu harus digunakan buat kebaikan ya guys, jangan buat modus. Hahaha.